Balance scorecard. Balance scorecard terdiri dari kata balance dan score. Kata balance atau berimbang yang berarti adanya keseimbangan 4 perspektif di dalam BSC yang merupakan 1. Perspektif keuangan atau finansial. Yang kedua, perspektif pelanggan atau customer. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal atau internal business progress. Dan yang terakhir, keempat, pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth. Kata scorecard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance organisasi dan juga untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. BSC, konsep manajemen yang membantu menerjemahkan strategi ke dalam tindakan. BSC dikembangkan di awal 1990-an oleh Robert Kaplan dan David Norton sebagai upaya untuk memantau pencapaian tujuan organisasi tidak hanya dari perspektif finansial, melainkan dari perspektif pelanggan, penyempurnaan proses internal, serta pembelajaran dan inovasi atau pertumbuhan. Konsep Balance Scorecard atau BSC. BSC ibarat instrumen dashboard dalam mobil, kokpit dalam pesawat, atau raport sekolah, selalu memberikan sinyal posisi keberadaan, kecepatan mencapai tujuan, atau kondisi warna merah, kuning, atau hijau. BSC memandang ukuran keberhasilan bukan hanya dari perspektif keuangan, tetapi harus ukuran seimbang atau balance antara keuangan dan non-keuangan menjadi 4 perspektif keuangan: pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Manajemen tradisional memandang keberhasilan organisasi hanya dari ukuran keuangan seperti likuiditas, rentabilitas, return of investment atau ROI, atau profit. Manfaat BSC dalam pengukuran kinerja: 1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan cara memotivasi karyawan. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan dalam hal promosi, pemberhentian, mutasi, dan lain-lain. Yang ketiga, mengidentifikasi pengembangan dan kebutuhan diklat karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka. Yang kelima, menjadi dasar bagi pemberian reward atau punishment. Balance scorecard terdiri dari 4 perspektif. Perspektif pertama yaitu keuangan atau financial perspektif, yang terdiri yaitu pendapatan, biaya, laba bersih, arus kas, dan nilai aset. Yang kedua, perspektif pelanggan atau customer perspektif, yang terdiri dari kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, market share atau penguasaan pasar, dan kekuatan branding. Yang ketiga, perspektif proses internal atau internal process perspektif, yang terdiri dari persediaan, pesanan, alokasi sumber daya, siklus waktu, dan pengendalian mutu. Dan yang terakhir, keempat, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran atau learning or growth perspektif, yang terdiri dari kepuasan karyawan, perputaran karyawan, kompetensi karyawan, dan pendidikan karyawan. Setiap perspektif memiliki 4 komponen penting. Yang pertama, tujuan atau objektif. Yang kedua, ukuran atau indikator atau measures. Yang ketiga, target. Dan yang keempat, inisiatif atau langkah upaya atau initiatives. Keempat komponen utama ini diterjemahkan dan diarahkan oleh vision and strategy. Proses BSC dengan visi dan strategi. Visi dan strategi mempengaruhi 4 perspektif yang terdapat di dalam BSC, yaitu perspektif pelanggan, perspektif keuangan, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, serta perspektif proses internal. Masing-masing perspektif memiliki tolak ukur yaitu objektif, measures, target, dan inisiatif. Tahap-tahap implementasi BSC. Yang pertama, visi dan misi, kedua, tujuan, ketiga, peta strategi, keempat, bobot, kelima, sasaran strategi, keenam, indikator kinerja utama, ketujuh, program kinerja, kedelapan, target, kesembilan, realisasi, dan yang kesepuluh adalah skor. Nah, sekian pembelajaran kita tentang BSC hari ini atau Balance Scorecard. Untuk teman-teman yang tertarik belajar akuntansi, ayo join bareng kita di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, tepatnya di Jalan Kapten Batu Sihombing, Medan Estates. Ditunggu ya!